Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa di pertemuan ketujuh mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Saya pernah berjanji pada mata kuliah ini saya akan menemui Anda 2 kali. Sekali sebelum ujian tengah semester dan sekali sebelum ujian akhir semester. Hari ini janji itu saya tuntaskan untuk bertemu dengan Anda. Saya Dr. David Rizal Nugroho, SSMSI, pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Saya mengajar mata kuliah ini sudah cukup lama di konsentrasi ilmu budaya, baik itu sastra Inggris, sastra Jepang maupun sastra Indonesia. Mungkin Anda mengenal saya sebagai dosen program studi ilmu komunikasi, tapi tidak banyak yang tahu saya ini sarjananya adalah ilmu sejarah. S1 saya ilmu sejarah di Fakultas Sastra Universitas Udayana Bali. Baru S2 saya dan S3 saya di Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor. Jadi kalau dibilang konteks relevansi ilmu masih ada kaitannya antara studi saya di S1 dengan mata kuliah ini, karena dulu waktu saya menjadi mahasiswa ilmu sejarah, mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang diajarkan, bahkan kalau nggak salah dulu tuh 2 semester. Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, Sejarah Kebudayaan Indonesia 2. Mungkin wajah saya tidak asing di mata kalian, karena selain saya aktif di kampus, dosen tetap program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Budaya dan Ilmu Komunikasi FISIP Pakuan. Saya juga mengajar di program studi ilmu komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Di luar itu saya juga sebagai praktisi di bidang media, sebagai seorang jurnalis, dan juga praktisi di corporate communication. Sejak 3 tahun lalu saya sebagai Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk. Jadi pandemi ini berkah juga buat saya, sehingga saya bisa mengerjakan banyak hal. Bayangkan kalau misalnya saya harus mengajar pagi gitu jam 1, pada saat itu juga saya harus meeting di kantor gitu ya, di Sentul, pasti akan tabrakan ya. Jadi mungkin juga salah satu dosen yang saya banyak pekerjaan di luar kampus ya. Terakhir saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan. 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu selesai, dan saya sekarang jadi dosen biasa di FISIP Pakuan, tidak memegang jabatan apapun ya. Oke, balik lagi ke mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jadi ini ada 2 terminologi ya, ada sejarah, ada kebudayaan Indonesia. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu ya, peristiwa yang sudah lewat ya. Kalau kita belajar sejarah itu sebenarnya bingung gitu, karena sejarah tuh selama manusia ini terus ada ya, maka sejarah terus akan bergerak dan berjalan gitu. Kalau Anda bilang masa kini sekarang, itu apa sih? Masa kini atau sekarang, hari ini adalah pertemuan antara masa lampau dan masa depan. Karena sejarah itu selalu berkaitan dengan waktu. Iya.
kalau dalam istilah ilmu sejarah disebut dengan skup temporal. Yang kedua, sejarah itu selalu berkaitan dengan tempat, atau dalam ilmu sejarah disebut juga skup spasial. Jadi sejarah itu dimulai sejak kapan, sampai kapan, di mana. Maka waktu saya menulis skripsi tentang sejarah, itu pasti ada periodisasi. Ada dari mana sampai kapan, kemudian di mana. Ya, mulai kapan, dari awal sampai kapan, di mana lokasinya. Sebab kalau nggak begitu, sejarah akan terus berjalan gitu loh. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks sejarah kebudayaan Indonesia, peristiwa yang terjadi di masa lalu, ya, sejak adanya manusia, ya, hingga saat ini tentang kebudayaan di Indonesia. Jadi mata kuliah ini jelas nih skup spasialnya dan skup temporalnya, ya. Tempatnya adalah tentang sejarah kebudayaan di Indonesia. Waktunya sejak ada manusia sampai sekarang terus berjalan. Ya. Kalau begitu cukup luas, Pak. Ya. Karena sejarah itu kalau nggak dibatasi, sulit untuk kita tulis gitu loh. Ya. Oleh karena itu maka agar lebih mudah dipahami sejarah kebudayaan Indonesia, kita buat pembabakan, periodisasi, penjamanan. Ya, tentu ketika kita membuat periodisasi dalam konteks waktu, ada peristiwa-peristiwa besar, ya, yang menjadi tonggaknya. Para sejarawan, para arkeolog, ya, sudah menyepakati bahwa periode penjamanan pembabakan sejarah kebudayaan Indonesia menjadi 4 zaman. Pertama adalah zaman prasejarah. Yang kedua adalah zaman Buddha dan Hindu. Ya. Yang ketiga adalah zaman Islam. Yang keempat adalah zaman baru. Kenapa disebut zaman prasejarah? Ada ininya, ada momentumnya. Ya. Yes, zaman prasejarah itu dimulai sejak mulai ada kehidupan manusia, berakhir ketika ditemukannya tulisan aksara, ya, pada abad keempat Masehi. Jadi sejak ada cikal bakalnya manusia sampai berakhir pada saat ditemukannya tulisan pada zaman 4 Masehi. Yaitu tulisan Sanskerta, salah satunya di batu tulis di Bogor. Jadi ini berarti bahwa ini zaman prasejarah ketika manusia sudah mengenal tulisan. Yang kedua, zaman Buddha dan Hindu atau disebut juga zaman Madya, itu dimulai ketika masuknya pengaruh Buddha dan Hindu Indonesia, berakhir ketika Islam masuk di Indonesia sekitar abad 13-14 Masehi. Nah, ini zaman Buddha dan Hindu. Jadi momentumnya berakhir Islam masuk. Ya. Yang teorinya ada beberapa yang menyampaikan tentang kedatangan Islam. Oke. Kemudian periode ketiga adalah zaman Islam. Ya. Atau zaman Madya. Jadi tadi zaman purba, zaman Madya, zaman baru. Atau lebih mudahnya kita sebut adalah zaman Buddha dan Hindu, zaman Islam. Nah, periode ketiga kan zaman Islam tuh, masuknya pengaruh Islam, ya, sampai datangnya bangsa asing di Indonesia, Portugis datang di Indonesia. Itu memasuki zaman baru, masa penjajahan. Tadi zaman Buddha dan Hindu berakhir ketika Majapahit sudah mulai runtuh, Islam masuk, lahirnya kerajaan Islam. Islam mulai runtuh ketika Portugis datang menyerang Malaka,
kemudian datanglah Inggris, Belanda, Jepang, sampai sekarang disebut zaman baru. Jadi kalau ada pertanyaan, jelaskan tentang periodisasi zaman sejarah kebudayaan Indonesia, Anda harus menulisnya menjadi 4 zaman, yaitu zaman prasejarah, zaman Buddha dan Hindu, zaman Islam, dan zaman baru. Di 4 zaman itu kita belajar tentang apa sih kebudayaan-kebudayaan yang berkembang pada saat itu. Fokus di kebudayaan. Di pertemuan pertama saya udah jelaskan kan, konsep kebudayaan, hubungan manusia dan kebudayaan itu udah clear ya. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan kira-kira kisi-kisi tentang ujian tengah semester yang akan kita laksanakan secara daring pada pertemuan ke-8. Dari mana Pak? Ya, Anda belajar saja. LMS 1 sampai sekarang ke-7 itu adalah bahan ujian tengah semester kita. Saya batasi untuk ujian tengah semester hanya pada sampai zaman prasejarah. Saya ingin Anda tidak hanya tergantung dari uploadan saya yang saya kirimkan setiap pekan, baik itu dalam bentuk video, naskah, jurnal, dan sebagainya. Anda boleh mencari bahan dari internet dari manapun terkait dengan zaman prasejarah di Indonesia. Ya, itu Anda boleh dapat dari mana aja, dari internet, dari mana-mana. Saya pula juga merujuknya dari YouTube, saya juga membuat taping tentang mata kuliah ini ya. Boleh bebas ya. Pokoknya kita batasi untuk ujian tengah semester itu hanya sampai pada saat materi sampai hanya zaman prasejarah. Baru setelah UTS nanti kita belajar tentang zaman Buddha dan Hindu, zaman Islam, dan zaman baru ya. Pak, bagaimana proses penilaian ya? Proses penilaian itu ya hanya ada 2, dari hasil UTS dan tugas-tugas mingguan setiap pekan yang kalian buat di forum diskusi itu. Karena nanti di borang penilaian itu ada UTS, ada tugas, ya, ada UAS, ada kehadiran, itu ada komponen-komponen yang harus saya isi. Makanya setiap minggu saya pastikan selalu ada tugas minimal meringkas dari materi-materi yang saya sampaikan, baik melalui rekaman taping YouTube maupun bahan-bahan yang saya upload supaya Anda belajar sendiri. Inilah belajar di cara pandemi ya. Kapan Pak tatap muka? Saya nggak tahu. Karena ini kan yang menentukan pemerintah ya. Untuk di Kota Bogor saja PTM untuk SD SMP aja masih ragu-ragu karena kita masih takut ada gelombang 3 pandemi yang akan datang sekitar bulan November, kata para ahli. Oleh karena itu so must the go on, artinya pengajaran harus tetap berjalan walaupun dengan sistem daring seperti ini. Saya pun tidak bisa selalu Zoom dengan Anda ya. Dengan rekaman ini pun, dengan taping ini pun saya pikir juga sama, kita bisa bertatap muka. Maka saya juga sering risih kalau setiap minggu itu komitinya ribut aja. Pak, apakah minggu ini pertemuan dengan Zoom atau Google Meet? Ya, makanya kemarin saya sampaikan ya, saya akan menyapa Anda pada minimal sekali sebelum UTS dan minimal sekali sebelum UAS. Karena apa? Karena bahan-bahannya itu sudah ada. Ya. Jadi ada konsep yang disebut dengan Student Learning Center. Inilah yang membedakan antara Anda sekolah di SMA dan kuliah. Kuliah itu memang Anda harus menggali sendiri. Dosen itu hanya nyiapin bahan, baca, belajar, analisis, dan sebagainya. Kalau memang harus ada yang pertanyaan, silahkan ditanyakan.
Tapi mata kuliah ini kan bersifat tekstual, sudah ajak gitu. Buku-bukunya juga sudah ada, dan mungkin waktu zaman SMP SMA Anda sudah belajar ini di guru-guru sejarah. Jadi kita merimain lagi pemahaman kita tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Belum ada sesuatu yang baru gitu loh ya, yang ditemukan para arkeolog, para sejarawan terkait dengan sejarah kebudayaan Indonesia. Kalaupun ada sedikit, tiba-tiba ketemu situs megalitikum di mana gitu kan. Saya pernah mengajak mahasiswa ke Gunung Padang Cianjur, itu sebuah situs megalitikum ya. Karena kalau ada interaksi dengan, beda ya kalau ada interaksi dengan situs langsung ketemu dengan hanya membaca, itu ikatan batinnya itu berbeda. Sehingga waktu itu ya pernah saya mengajak anak-anak mahasiswa ke sana untuk ke sana. Tapi situasi sekarang tidak memungkinkan untuk itu. Pada fase tertentu juga saya pernah meminta Anda secara berkelompok mendatangi situs-situs megalitikum yang ada di Bogor dan sekitarnya. Di Tenjolaya ada, di Taman Sari ada. Anda datang harus foto dan membuat report. Sekarang gimana pada saat pandemi? Itu tidak bisa kita kerjakan karena memang situs-situs itu juga ditutup karena pandemi gitu loh. Kenapa harus datang Pak? Itu beda gitu loh atmosfernya ketika melihat di di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau datang tuh ada interaksi Anda dengan itu dan bisa membayangkan bagaimana di zaman prasejarah itu orang-orang yang belum mengenal tulisan bisa membangun sebuah jejak. Termasuk juga ada tapak yang kemarin saya lihat di daerah Sukamambur, tapak Raja itu juga salah satu peninggalan zaman prasejarah yang menurut saya menarik gitu loh. Jadi cetakan kaki yang kemungkinan itu adalah cetakan dari kaki raja. Nah, tentu ini hal-hal yang menurut saya juga sudah mulai ditinggalkan oleh kaum milenial seperti kita, seperti Anda. Saya kan bukan kaum milenial, saya zaman purba ini ya, yang kadang-kadang sudah melupakan tentang pentingnya sejarah gitu. Ya, sejarah itu penting untuk membangun historical mindedness, kesadaran sejarah, supaya kita nggak lupa kita berasal dari mana. Nah itu kira-kira ya. Jadi pertemuan ke-7 ini saya menyampaikan kisi-kisi. Anda pelajari tentang konsep kebudayaan, manusia dan kebudayaan, periodisasi sejarah kebudayaan Indonesia, ya, apa yang disebut dengan zaman batu, ya, zaman besi, itu kan, Paleolitik, zaman manusia purba, ya, corak kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah, ya, seperti apa. Itu kira-kira yang akan saya tanyakan pada saat pertemuan 8 di ujian tengah semester. Saya yakin juga karena ini daring, pasti Anda masih bisa melihat catatan-catatannya. Saya kan nggak tahu kalau Anda mau dibuka misalnya kapanpun, Anda tetap bisa lihat catatan-catatan itu, nggak ada masalah buat saya ya. Yang penting Anda bisa menjawab dengan baik, apalagi sekarang kan kalau tatap muka kan Anda di kelas nggak boleh bawa apa-apa, kalau nyontek ketahuan dikeluarkan. Nah sekarang kan dengan daring susah juga saya kontrolnya ya. Mau dikasih soal sesulit apapun, Anda tetap bisa menjawab, punya ruang untuk melihat buku. Jadi jatuhnya ujian tengah semester pun, walaupun saya bilang close book, open book, makanya saya bilang sudahlah, mau close book, mau open book, pokoknya bisa menjawab pertanyaan yang ada di LMS pada pertemuan 8 2 pekan mendatang. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan di pertemuan ke-7 ini ya. Sekali lagi ya, Anda nggak boleh terlalu bergantung dengan materi yang dari saya ya. Jadi materi tentang sejarah kebudayaan Indonesia tuh banyak sekali ada di internet yang bisa Anda kumpulkan, baik itu dalam bentuk jurnal, tulisan-tulisan lepas, video dan sebagainya, yang bisa melengkapi pengetahuan Anda tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada ingin pertanyaan, bisa Anda komen di bawah atau di forum diskusi Anda bertanya, nanti saya akan respon gitu. Hal-hal yang
belum jelas yang ingin Anda tanyakan terkait dengan sampai UTS dulu aja ya. Pak, apakah nanti ada tugas akhir yang Anda harus kerjakan? Itu yang sedang saya pikirkan. Kalau dulu kan kunjungan, kemudian Anda buat laporan ditulis tangan. Nah, sekarang ini gimana dengan kondisi pandemi seperti ini ya? Yang penting Anda mengerjakan setiap pekan tugas-tugas itu juga sudah merupakan saya apresiasi lah. Membuat ringkasan, rangkuman terhadap materi-materi yang saya sampaikan setiap pekan itu menurut saya juga satu hal yang baik gitu, bukan buat saya, untuk Anda yang nempel di kepala Anda nih. Ada kognisi yang bertambah dari materi-materi yang saya sampaikan plus tambahan-tambahan referensi yang relevan yang Anda bisa cari sendiri. Baik, terima kasih. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-7. Ya, saya mohon maaf. Ya, karena memang kalau pakai Zoom dan sebagainya kadang-kadang ada noise, apa lebih baik saya menyapa langsung begini. Anda bisa bertanya nanti kalau memang ada yang perlu tanyakan. Yang penting Anda memahami dan mengerti sistem perkuliahan daring ini. LMS itu membantu kita, tidak harus tatap muka. Tapi kalau misalnya pada akhirnya nanti ada keputusan dari pemerintah, kita harus ketemu di kelas, ya tentu saya siap menjalankan. Karena saya juga prajurit gitu ya, yang mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah dan kampus ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir di pertemuan ke-7 di mata kuliah Sejarah Indonesia. Kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan selalu kita menjaga prokes di setiap kehidupan kita. Bye.